Ribuan umat muslim di Kabupaten Gianyar, Bali, pawai malam takbiran keliling kota. Seekor sapi yang akan dikurbankan terlepas dan berlari di ruas tol Jagorawi. Tips mengolah daging hewan kurban dengan aneka rempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Kevin. Hari ini umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha 2024. Betul, yang pasti semangatnya tetap menyala ya. Angel, semangat hari ini? Semangat, apalagi mungkin nanti ya sebelum sholat Id bisa ini nonton Lintas Ais Pagi karena akan banyak informasi menarik dari tanah air dan juga mancanegara yang akan menemani Anda pada pagi hari ini bersama kami. Saya Angelika Deva Gaum. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas Ais Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa berkedok sebagai kurir ekspedisi. Komplotan pencuri menggasak sebuah sepeda motor milik Pak Haji yang sedang sholat di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Para pelaku membawa kabur motor curian dengan cara didorong menggunakan kaki. Aksi dua orang mendorong sepeda motor curian dari rumah Pak Haji Nasim di Jalan Bunga Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat ini terekam kamera CCTV. Salah satu dari dua pelaku mengenakan jaket kurir ekspedisi dengan membawa tas paket. Salah satu pelaku menaiki sepeda motor curian, sementara satu pelaku lain mendorong menggunakan kaki. Aksi pencurian sepeda motor terjadi saat siang hari, saat korban yang melaksanakan sholat di masjid dekat rumahnya. Puskesmas, pulang berobat, saya tunjang aja di sini. Saya nggak kerja setang, nah terus langsung saya pulang mandi, langsung ke masjid. Pulang dari masjid udah nggak ada. Di lingkungan ini sudah kerap terjadi aksi pencurian sepeda motor. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang berujung pada kematian Burhanis, bos rental asal Jakarta di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada pekan lalu. Ya, dengan penangkapan ini total sudah ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kejadian tragis tersebut. Polisi kembali mengamankan 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang menewaskan Burhanis, bos rental asal Jakarta di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Keenam tersangka memiliki peran masing-masing. STJ dan AK berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban. SA memukul korban dengan batu. SU mengejar dan menarik kerah korban. NSN dan SHD memukul dan menendang korban yang sudah mengalami luka berat. Seluruh tersangka merupakan warga Sukolilo, Kabupaten Pati. Para tersangka ini tengah menjalani pemeriksaan. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah cukup bukti, sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 170. Kalau itu bukti permulaan cukup tangkap, bukti cukup tahan. Itu perintah saya. Sebelumnya, bos rental bersama 3 rekannya hendak mengambil mobilnya. Sesuai lokasi GPS mobil berada di Desa Sumber Soko. Setelah berhasil mendapatkan mobil dengan kunci cadangan, kemudian diteriaki maling oleh warga dan kemudian mendapatkan amukan massa. Selain menjadi bulan-bulanan massa, mobil korban juga dibakar. Berdasarkan keterangan polisi, pemilik kendaraan meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa tergiur mendapatkan uang secara instan. Seorang nenek di kota Medan, Sumatera Utara, nekat menjadi pengedar narkoba. Pelaku mengaku uang tersebut digunakan untuk kebutuhan keluarga. MH, lansia 57 tahun, warga Jalan Kampar Uni,
Kampung Belawan, Medan, Sumatera Utara, hanya bisa pasrah usai diringkus polisi. Pelaku diamankan usai terbukti mengedarkan narkoba jenis sabu di kawasan tempat tinggalnya. Pelaku yang telah memiliki cucu ini berdalih menjadi pengedar sabu karena terhimpit ekonomi dan tergiur mendapatkan uang cepat. Modus pelaku dengan berpura-pura menjual air laut sulingan ke rumah-rumah warga sambil berjualan sabu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pidana maksimal 20 tahun penjara. Yang haram ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kemudian juga dia bekerja dengan jaringan yang sedang kami kembangkan dan selidiki. Sebanyak 14 pasangan bukan suami istri terjaring razia petugas Satpol PP saat mendatangi sejumlah hotel yang diduga menjadi sarang prostitusi online di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Razia dilakukan seiring meningkatnya kasus penyakit HIV. Sebanyak 14 pasangan bukan suami istri terjaring razia oleh petugas Satpol PP di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka terjaring saat petugas melakukan razia hotel yang diduga menjadi sarang prostitusi online. Satu persatu pintu kamar hotel diperiksa oleh petugas. Hasilnya ditemukan muda-mudi yang bukan suami istri yang sedang bermesraan di dalam kamar. Sejumlah penghuni bahkan tidak mau membuka pintu hingga petugas terpaksa menggunakan kursi untuk memeriksa kamar. Selanjutnya mereka yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Nah, jadi selanjutnya akan didata oleh penyidik ya PPNS. Kemudian ada juga hadir di sini dari Dinas Kesehatan untuk melakukan tracking, diperiksa apakah mereka terinfeksi atau tidak nantinya. Selain pendataan, petugas kesehatan juga melakukan tes HIV kepada mereka yang terjaring razia. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya kasus penyakit HIV di Kota Parepare. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews. Diduga lupa mematikan kompor gas saat memasak untuk kebutuhan Lebaran Idul Adha. Sebuah toko penjual barang campuran dan rumah makan di Goa, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran hebat ini pun membuat panik warga sekitar karena api terus membesar dan merembet ke bangunan lain. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Abdul Mutalib Daeng Narang, Kelurahan Pacinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Minggu siang. Banyaknya barang campuran yang mudah terbakar termasuk gas 3 kg dan pom bensin mini membuat api terus membesar dan menyebar hingga ke bangunan lainnya. Sejumlah warga pun tidak berani mendekat karena sempat terjadi ledakan keras yang diduga berasal dari pom bensin mini dan tabung gas. Dalam waktu singkat, 3 bangunan rumah dan tempat usaha hangus dilalap api. Diduga api berasal dari toko barang campuran yang ditinggalkan pemiliknya saat sedang memasak kebutuhan Lebaran Idul Adha. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar dikerahkan. Api pertama kali terlihat dari dalam toko yang menjual barang campuran yang seketika langsung membesar dan meluas ke bangunan di sebelahnya. Terbakar tabungnya langsung menyambar api naik. Ya langsung hangus semuanya. Iya langsung hangus semua ke sebelah. Kalau dari sebelah tadi api bukan dari tempat itu. Kalau tempatnya ini tempat apa? Warung. Warung nasi goreng. Campuran sama warung nasi goreng. Tapi apinya dari sebelah. Dari sebelah penjual campuran. Laporan masyarakat memperkirakan aktivitas dapur. Jadi ada kegiatan aktivitas dapur masak-masak sampai meninggalkan dapurnya sehingga terjadi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.